Nah, terkait dengan 5W1H itu sendiri, kita bahas sedikit ya. Itu terdiri dari who, what, where, when, why, dan how. Jadi siapa, ya, apa, di mana, kapan, bagaimana, ya, dan kenapa. Kenapa dan bagaimana, ya. Misalnya tentang pemberitaan suatu munas partai politik, gitu ya. Maka akan diberitakan siapa pembuat munas itu, apa tujuan munas, misalnya di mana, kemudian kapan munas dilangsungkan, kenapa munas dilangsungkan, dan kemudian bagaimana munas itu dilakukan, gitu ya, secara kronologisnya gitu. Seperti itu, gitu ya. Berita tentang misalnya kecelakaan pesawat misalnya. Nah, akan diberitakan misalnya pesawat apa yang terjadi kecelakaan, siapa-siapa saja yang menjadi korban dari kecelakaan itu, kemudian di manakah kecelakaan itu terjadi, kapan kecelakaan itu terjadi, bagaimana kecelakaan itu terjadi, dan kemudian kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Nah, dengan 5W1H ini sudah cukup menjadi suatu berita, katakanlah begitu. Ya, misalnya telah terjadi tenggelamnya kapal Livina misalnya. Kapal Livina ini memuat sekian ratus orang. Terjadi tenggelamnya itu di laut apa, kapan, ya, kemudian kenapa kapal itu bisa tenggelam, apakah ada kebocoran ataukah ada peledakan, aksi terorisme, begitu ya. Kemudian bagaimana itu terjadi. Itu kira-kira seputar 5W1H yang harus selalu ada di dalam berita, gitu ya. Nah, kenapa harus 5W1H? Ya, ini muncul karena kebutuhan dari wartawan untuk menulis secara cepat, gitu. Tanpa ada formula 5W1H, tentu wartawan akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan berita. Tetapi kalau sudah ada formula 5W1H, maka tinggal mengisi saja, ya, 5W-nya itu dan 1H-nya itu. Itu dengan formula seperti itu, wartawan akan bisa menyelesaikan berita dengan lebih cepat, gitu, karena tinggal mengisi checklistnya saja, gitu. Nah, biasanya memang wartawan baru, gitu ya, atau bukan wartawan senior itu membuat berita ya terbatas pada 5W1H saja, gitu. Dan karena dia juga beban kerjanya banyak, ya kan, di samping tentu belum dipercaya atau belum diperbolehkan membuat analisis atau katakanlah opini dalam suatu reportase tertentu, dalam suatu berita ataupun reportase tertentu, begitu. Nah, kemudian alasan kedua kenapa 5W1H adalah kondisi pembaca di era sekarang ini, ya. Di era apalagi era sekarang, era post-truth, gitu ya, yang Anthony Giddens katakan sebagai era di mana seperti orang dikejar-kejar oleh juggernaut, begitu. Juggernaut itu kendaraan proyek yang besar sekali, gitu. Anda bisa bayangkan kendaraan proyek di Freeport misalnya yang bannya saja sudah setinggi rumah, gitu ya. Nah, kondisi sekarang itu seperti itu. Bayangkan ada juggernaut dari puncak gunung, kemudian dilepas ke bawah dan orang-orang kemudian berlarian supaya tidak tergilas oleh juggernaut itu. Nah, kondisi sekarang seperti itu. Setiap orang berlarian supaya tidak tergilas oleh gerak zaman, gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka diperlukan berita yang singkat, padat, gitu ya, mudah dibaca oleh orang, selesai dalam sekali duduk. Nah, maka kemudian inilah fungsinya 5W1H, gitu ya. Oke, jadi kenapa adanya 5W1H? Ada dua alasan, ya, dua reason. Pertama adalah pekerjaan wartawan sendiri yang banyak, gitu. Kemudian pembacanya yang di era sekarang adalah era yang sangat sibuk, gitu. Era yang berlari kencang, begitu. Nah, itu kira-kira kesimpulan sebagai pelengkap dari topik kita kali ini tentang teras dan tubuh berita, gitu. Tubuh berita tentu di dalamnya ada bagian penutup dari berita, ya. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat, dan kalau Anda merasa bahwa ini memberikan manfaat, maka jangan lupa
like dan subscribe.